An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Dari Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan harta bendamu, tetapi Allah melihat, menilai pada hatimu dan amalmu. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 1987. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan begitu jelas, ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi Allah itu tidak menilai bentuk tubuhmu, juga tidak menilai dari hartamu, namun Allah itu menilai dari hatimu dan amalmu. Nah, jadi selain tadi materi ini dibuka di pertama, yang menentukan kemuliaan itu adalah ketakwaan masing-masing dan semuanya sama di mata Allah. Yang kedua ini, Allah tidak melihat bentuk tubuhmu. Mungkin kan kita ada yang merasa pendek begitu, terus karena merasa pendek akhirnya berkecil hati begitu, terus tidak percaya diri. Ampun ya, jadi di sini jelas sekali Allah tidak melihat bentuk tubuhmu, terus tidak melihat hartamu. Jadi mungkin kan ada orang yang banyak harta merasa lebih mulia, lalu karena itu orang yang seakan-akan sedang tidak punya harta begitu banyak, atau sedang kesulitan, atau dapat dikatakan miskin begitu, merasa rendah diri atau berkecil hati, tidak percaya diri. Itu juga jangan, karena Allah tidak melihat bentuk tubuhmu, tidak melihat hartamu, melainkan Allah itu melihat hatimu dan amalmu. Nah, jadi poinnya sudah kita dapatkan itu 3. Yang pertama takwa, yang kedua hati, dan yang ketiga amal. Jadi kalau kita sudah bertakwa kepada Allah itu kita insya Allah mulia. Apapun latar belakang kita, apapun kondisi kita, kalau kita bertakwa kita di mata Allah sangat mulia. Yang kedua, kalau hati kita benar, maksudnya hati benar itu hati kita senantiasa tawadhu. Tawadhu itu rendah hati. Rendah hati itu sama orang lain, bahasanya Jawanya itu lembah mana. Ada ayatnya juga, boleh dibuka nanti suratnya Al-Furqan. Surat Al-Furqan itu surat ke-24, ayatnya 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza qatabahumul jahiluna qalu salama. Nah itu coba dicek benar atau tidak, karena mohon maaf ini kami tidak membawa Al-Quran, kebetulan menghafal. Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahman awalnya. Oh 25. Oke. Kalau 24 itu anu. Iya, mohon maaf, berarti salah. Nah ini manajemen fokus nih, biar semuanya tidak ngantuk. Padahal ya hasilnya salah tadi. 25 ayatnya 63. Nyoba dibaca artinya bersama-sama. Nah baik, di sini kan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi. Orang-orang hamba Allah itu ya yang Maha Pengasih itu berjalan di muka bumi itu dengan rendah hati. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawlan wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Ketika bertemu orang-orang jahil itu maksudnya ya orang-orang yang mungkin akhlaknya kurang baik, mungkin suka berkata-kata kotor,
misalnya kita nggak salah kok malah disalahkan. Misalnya ya, berjalan di muka bumi, maksudnya misalnya kita mudahkan saja, kita ambil contoh misalnya ketika jalan di jalan umum, terkadang kan ada bus ya, bus itu udah ada jalurnya sendiri, lah kok nyalip kendaraan yang lain sampai nggak kebagian jalan temen yang lawan arah, akhirnya sampai turun ke jalan, sampai ke trotoar. Nah itu kan salah satu orang jahil. Kalau kita bertemu dengan orang jahil, kita qalu salama, kita mengucapkan kata-kata yang baik. Jadi ciri-ciri hamba Allah yang maha pengasih itu kalau berjalan di muka bumi dengan rendah hati, meskipun di kata-katain orang tidak membalas, meskipun istilahnya dijahilin orang atau dizolimi oleh orang lain, dia mengucapkan qalu salama, dia mengucapkan kata-kata yang baik yang membawa keselamatan. Nah mungkin kalau orang biasa, orang yang tidak ngaji ya, maksudnya orang yang tidak belajar agama seperti kita, boleh jadi ketemu orang yang agak gimana sedikit di jalan langsung keluar kata-kata yang tidak baik, kotor, langsung teriak-teriak, atau bahkan turun malah ngejak gelut gitu misalnya. Saya itu pernah merantau di Surabaya sekitar 1 tahun, sekitar jam 7 berangkat kerja, terus pulang sekitar jam 3 sampai jam 4 itu pasti ramai sekali jalanan, hampir penuh kayak arus sungai, sampai penuh jalanan itu kendaraan penuh. Itu juga banyak orang yang klaksonnya dibunyikan terus ding 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 gitu. Kesenggol dikit turun berantem gitu, helmnya dilepas. Ada kayak gitu. Jadi menemui hidup di kota ternyata seperti itu. Nah itu kalau orang-orang kita paham mengamalkan agama, ketika menemui hal-hal seperti itu di jalan, kita lebih memilih tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik, namun qalu salama, mengucapkan salam. Maksudnya ya bukannya kita assalamualaikum, bukan, maksudnya mengucapkan kata-kata yang membawa keselamatan begitu. Coba kalau ketemu orang, oh nggih saya yang salah begitu, mengakui kesalahan, mohon maaf nggih, nah itu selesai. Nah misalnya kamu itu gimana, bodoh, langsung nanti juga sana membalas demikian juga. Nah nanti nggak selesai terus berantem ketahuan misalnya polisi atau pihak berwajib, malah misalnya kasusnya jadi panjang. Padahal dengan kata yang baik saja atau qalu salama itu udah bisa buat kita selamat begitu. Nah ini ayat ini kan jelas sekali. Jadi poin yang pertama tadi takwa, yang kedua hati, dan yang ketiga amal. Jadi Allah itu melihat takwa kita, hati kita, amal kita. Jadi amal itu penting. Nah amal itu harus ada dalam Islam. Beramal itu harus tahu ilmunya terlebih dahulu. Tidak boleh kita beramal tapi tanpa ilmunya. Kita misalnya mengikuti orang saja gitu. Nah itu karena dalam ayatnya Quran surat Al-Isra 17 ayatnya 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi setiap kita mengikuti itu jangan sampai kita belum tahu ilmunya, hanya sekedar mengikuti. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, jangan kita ikuti kalau belum tahu ilmunya. Karena inna sam'a pendengaran, wal basara penglihatan, wal fuada hati lagi. Nah ini hati disebut lagi. Hati semuanya kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah jadi dalam hal ini seperti itu. Kita lanjutkan ke lembar berikutnya. Ini kami bacakan dari Jundab bin Abdullah Al-Bajali. Ia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa terbunuh karena membela bendera kefanatikan yang menyeru kepada asobiyah atau golongan, atau membela asobiyah, maka matinya mati jahiliyah. Hadis riwayat Muslim juz 3 halaman 1478. Nah di sini disampaikan
kalau orang tersebut saking fanatiknya atau saking cintanya terhadap misalnya keturunankah, terhadap golongankah, terhadap organisasi, terhadap apa, partai misalnya seperti itu. Nah ini kalau sampai dia seakan-akan rela sampai membelanya itu sampai mati-matian, akhirnya sampai mati begitu. Nah ini dikatakan mati jahiliyah. Maksudnya mati jahiliyah itu kalau mati di jalan Allah disebut mati fisabilillah, mati syahid. Nah, kita kemarin di materi sebelumnya kan sempat menjelaskan panjang soal mati syahid. Mati dalam fisabilillah itu dijanjikan oleh Allah surga. Namun kalau mati jahiliyah, nah ini belum istilahnya layak kulul jannah, tidak dapat masuk surga.